Dengan didampingi GMNI dan HMI, sejumlah warga laporkan Wali Kota Tegal. Mendasari dari informasi terkait rumah di belakang Gedung Birao disebut sebagai rumah liar, sejumlah warga RT 7 RW 3 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur merasa tidak terima, hingga melaporkan Wali Kota Tegal ke pihak kepolisian pada hari Jumat, 10 Maret 2023 pukul 14.15 WIB. Pelaporan perihal tersebut di ruang SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tegal Kota diterima petugas yang ada. Saat dikonfirmasi, salah satu warga mengatakan bahwa dirinya merasa lelah setelah sejumlah rumah di Senko atau Sentral Komando Jalan Kolonel Sudiarto Kota Tegal dibongkar sepihak beberapa waktu lalu. Warga juga merasa tidak nyaman, resah pada era pemerintahan sekarang, karena dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Puluhan tahun menempati rumah tinggalnya tersebut dan taat membayar sewa. Bahkan status tanah yang mereka tempati statusnya tidak layak tempat dan disebut liar. Apa dan bagaimana terkait dasar pelaporannya? Berikut penjelasan warga dan pendamping pelaporan dari HMI dan GMNI. Mengawal Pak RT mau melaporkan tentang statementnya, kurang jelasnya saya nggak tahu, kata sumbernya itu dari Pak Wali Kota, tapi yang menyampaikan bukan Pak Wali Kota, melalui orang-orangnya Pak Wali Kota. Tentang statementnya yang menganggap rumah-rumah kami di wilayah RT 07 itu dianggapnya bangunan liar, padahal selama ini kan saya sendiri di situ sudah 20 tahun lebih tinggal di situ, kenapa kok dianggap bangunan liar, sedangkan kami setiap tahun punya ada PBB-nya bayar sama pemerintah, kenapa pemerintah sendiri ngomongnya itu bangunan liar. Dan hal tersebut yang menjadikan warga RT 07 melaporkan ini ke pihak kepolisian. Melaporkan ke pihak kepolisian. Oke, siap. Harapannya gimana nih, Mbak? Harapannya ya semoga ada kejelasan lah tentang permasalahan ini semuanya, biar warga kita juga nggak gusar gitu, nggak punya rasa was-was. Selama ini kan kita dibikin gusar terus, hidup nggak tenang, Mbak. Gitu. Karena dianggap liar tadi. Itu sudah berhasil melaporkan ke SPKT. Bagaimana, Mbak? Hasilnya, Mbak, dan perasaannya, Mbak? Perasaan atau hasilnya, Mbak? Perasaan dulu. Kalau perasaannya saat ini ya senang lah, cuman saya lanjutin lah ke depannya. Biar kami para warga kan di sini kita udah lelah, Mbak, udah kesel, udah pingin marah, tapi gimana, cuman saya berharapnya dari pihak kepolisian bisa menindaklanjutin permasalahan ini biar nggak bertele-tele. Terus kenapa dengan tadi mengatakan bahwa sudah lelah? Lelah karena kita seperti diombang-ambingkan dari awal, kita pembongkaran dari awal tahun 2014 tuh kita berjuang, sudah jelas itu status tanah di situ itu statusnya kuwo. Tapi kenapa dari pemerintah, dari PT Kereta Api sendiri membiarkan hal itu, malah pemerintah sendiri seolah-olah mendukung dari pergerakan kereta PJKA itu sendiri. Dari pas pembongkaran tahun kemarin itu, yang warung-warung di depan itu juga nggak ada pemberitahuan yang resmi dari pemerintah, dari PT Kereta Api itu nggak ada pemberitahuan resmi. Kita tuh seperti perang gitu, Mbak. Kita membela hak kita aja gimana ya, sulit sekali loh. Padahal itu udah jelas-jelas dari pihak petinggi-petinggi pemerintahan juga udah tahu status tanah tersebut, kenapa masih seolah-olah membiarkan semua itu terjadi. Harapannya gimana, Mbak? Harapannya ke depannya semuanya bisa terselesaikan, bisa jelas permasalahannya. Biar nggak lelah gitu ya, Mbak. Terus dari warga sendiri, kita itu kan mempertahankan warisan dari keluarga ya, itu kan warisan dari keluarga, paling nggak kita pertahankan. Karena itu kan juga hak kita. Sudah berapa lama sih, Mbak, tinggal itu? Itu dulu rumahnya Mbah, saya nih itu warisan rumahnya Mbah. Jadi berapa tahun? Suami saya aja udah 43 tahun. 43 tahun. Di situ dari kecil. Siap, makasih ya, Mbak. Dan mohon izin, dan tadi pelaporan apa, Dan, dari masyarakat Senko?
laporan tindak pidana keterbukaan informasi publik dari Pak Agus dan rekan-rekan. Laporan keterbukaan informasi publik lewat salah satu akun Instagram Pemkot Tegal yang berbunyi bangunan-bangunan liar yang di sebelah utara kantor biro dapat ditertibkan dengan bisa buat akses jalan. Seperti itu. Dan selanjutnya akan seperti apa Pak setelah pelaporan? Nanti akan dilanjut ke pimpinan, nanti di rembuk, di mana nanti dikabari pelapornya itu lewat HP, lewat surat dan sebagainya lagi. Oke, siap. Terima kasih Nen. Itu loh lah. Masyarakat yang tinggal di situ otomatis kan tidak terima. Mereka menempati dan menduduki tempat itu kan sudah berapa puluh tahun gitu loh. Terus tiba-tiba Pemkot ini bilang bangunan itu liar. Padahal masyarakat di situ juga sudah beberapa kali mengajukan untuk bagaimana cara tanah itu mendapatkan legalitas yang jelas. Ya. Udah 2 kali gugatan, walaupun gugatan itu kan masih dalam proses juga, akan digugat lagi. Lah, yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, status tanah itu kan kuo. Berarti itu tidak bisa dikatakan liar, gitu loh, tidak bisa dikatakan liar. Maka kalau misalkan dikatakan liar, jelas Undang-Undang KIP menyebutkan bahwa siapapun yang memberikan informasi terbuka tapi tidak benar itu kan bisa dikenakan pidana dalam undang-undang tersebut gitu loh. Betul. Jadi saya harap wali kota kedepannya lebih bijak lagi, lebih jeli lagi untuk memahami bagaimana kondisi masyarakatnya. Nah, kalau masyarakatnya aja dia nggak paham dan tata letak kotanya dia aja nggak paham, bagaimana nanti kota Tegal kedepannya? Kan seperti itu. Pertanyaannya kan satu, per hari ini wali kota itu memposisikan masyarakat itu ada di mana? Kalau wali kota memposisikan masyarakat ada di bawah, loh dia naik karena siapa? Jadi jangan seakan-akan ketika wali kota sudah mempunyai jabatan lalu mereka arogan, seolah-olah berwenang, berada di atas kekuasaan, dia bisa menguasai segalanya. Suara tertinggi itu ada di rakyat gitu loh. Jadi jangan kalian menindas rakyat secara terus-terusan. Kalau rakyat mau ditindas terus-terusan ya kota Tegal nggak akan bisa maju. Oke lah kota Tegal bisa maju karena wali kota udah membangun beberapa programnya. Tapi mereka lupa posisi masyarakat kota Tegal khususnya itu ada di mana itu loh. Jadi jangan hati-hati nurani dan hak-hak masyarakat yang ada di sekitar situ malah dihilangkan. Kalau begitu ya masyarakat juga bisa berontak kan nanti ke depannya gitu loh. Mana ada misalkan orang dikurung bertahun-tahun terus tiba-tiba kandangnya dirusak gitu kan mereka pasti nggak terima gitu loh. Mas, jadi yang Mas ketahui ada berapa warga? Kalau warga di situ, saya itu pernah berdiskusi dengan Pak RT, Pak Agus, kurang lebihnya itu 100 kakak ya, Bu, kalau nggak salah ya. Ada 100 kakak lah, 100 kakak itu kan berarti jumlah penduduknya itu ada berapa, tinggal dikalkulasikan aja. Misal per kakak ada 5 orang ya berarti kan ada 500 gitu. Lah, dan dengan adanya bangunan tersebut yang disebut Sentral Komando atau Senko, beberapa kali kan sudah menjadi sentral penting loh di kota Tegal. Sampai ada pembubaran secara paksa dan yang lain-lain. Mau sampai kapan pemerintah injek-injek Senko terus? Betul. Ya kan, kalau memang status Senko itu tidak jelas, ayo dirembuk bareng, diajak masyarakatnya. Ini loh, status Senko itu seperti ini. Begini. Jadi jangan terlalu arogan tidak mementingkan masyarakat ke depannya. Gitu, diajak masyarakatnya, dirangkul bareng. Kalau perlu ya wali kotanya mau belusuan ke Senko. Kenapa sih? Kok wali kotanya iya nggak mau berusaha? Kejadian ini, bagaimana dari kacamata jenengan sendiri, sejauh mana kondisi masyarakat dengan kejadian ini? Kondisi masyarakat ya pastinya berontak. Mereka akan tidak terima terkait statement wali kota yang yang berkata bahwa bangunan-bangunan itu liar gitu. Mas, statement tersebut itu tertulis apa enggak Mas? Tertulis di salah satu akun Instagram Pemkot Tegal. Jadi itu di draft finalisasi LKPJ namanya. Itu di Grandian Pekalongan hari Senin malam itu. Mas sendiri kan menyempatkan diri mengawal masyarakat ke Polres ini. Harapan ke Polres dan ke Powali apa Mas? Ya kalau ke Polres, saya berharap Polres ini bisa menyikapi laporan ini dengan profesional. Kita sudah menyertakan lah undang-undang mana yang berkaitan, subjek hukumnya pantas atau tidak. Lah saya harap Polres bisa menyikapi laporan ini secara profesional. Kalau untuk wali kota ya kedepannya saya berharap ayolah wali kota kita harus bisa bersinergi bareng lah bersama masyarakat. Kita harus bisa rembukan bareng, jangan selalu mengambil keputusan sendiri walaupun beliau memang menguasai
kekuasaan di Kota Tegal tersendiri sebagai wali kota ya. Wali kota itu kan berarti pimpinan sebuah daerah gitu ya. Saya berharap Polres dan wali kota ini bisa mengambil kebijakan dari hal tersebut. Mas, kalau upaya ini buntu, upaya ke depan gimana, Mas? Upaya ke depan ya pastinya nanti kita akan pikirkan dulu secara bersama. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena di sini kita juga bersama masyarakat. Betul. Apa yang masyarakat nantinya mau, ya sebisa mungkin kita akan penuhi gitu. Karena kalau dari kami ini, dari GM ini memposisikan bahwa kedudukan dan hak masyarakat itu yang tertinggi harus kita pentingkan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai ada hak masyarakat yang hilang nanti. Pak Sanata Ketum HMI terpilih cabang Tegal yang baru. Di sini saya mewakili HMI atau OKP yang lainnya untuk mengawal adanya dengan perintah atau statement dari wali kota sendiri mengenai bangunan utara di Birau itu katanya liar. Jadi padahal untuk bangunnya ada di Birau itu sendiri masih dalam status quo. Itu jalannya apa, Mas? Itu dalam Pancasila. Jalan Pancasila. Jalan Kolonel Sugiarto. Tanggapannya jenengan gimana? Ya, dengan adanya seperti itu padahal untuk status dari jalan di itu namanya apa? Kolonel Sugiarto itu masih dalam status quo. Jadi dari Pak Wali kurang tepat untuk mengatakan bahwa bangunan itu bisa dikatakan liar. Karena dari masyarakat itu sudah ada sejak lama, sudah bertempat tinggal di situ juga sudah lama juga, dari tahun kurang lebih dari tahun 80-an. Poin dari jenengan sendiri gimana, Mas? Dari kami melakukan pendampingan ke masyarakat, ke warga yang di situ, bahwasanya kami dari OKP itu simpati dengan adanya statement yang dilontarkan oleh Pak Wali Kota sendiri. Harapan ke Pak Wali Kota khususnya pemerintah gimana? Harapannya bagaimana? Ya, harapannya untuk Pak Wali Kota bisa lebih bijak lagi dalam berstatement bahwasanya ini merupakan menyangkut kepentingan masyarakat yang tinggal di situ juga. Bagaimanapun juga masyarakat di situ merupakan warga Kota Tegal. Mas, datang ke Polres ini maksud dan tujuannya apa? Kalau datang ke sini yang pertama itu melaporkan dengan adanya statement tersebut yang supaya juga didiskusikan teman-teman OKP lainnya bahwasanya melanggar salah satu pasal Intinya mengawal masyarakat, kebijakan, semua kesepakatan, Mas. Kesepakatan warga untuk kesini ya. Iya, kesepakatan warga untuk kesini. Kemarin sudah ada kumpulan bahwasanya ini meresahkan warga sendiri karena warga yang tinggal di situ merasa terganggu dengan administrasi itu yang mengatakan bahwa bangunan di sebelah utara gedung Birau itu bangunannya seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Dari Tegal, Jawa Tengah, Dian Brayanti, Sanra TV Tegal mengabarkan.